Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita mengaku diri orang yang beragama dan takwa di dalam beriman, tetapi kita pun sering menyangkal bahwa Allah kita pada dasarnya adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mengapa kita yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah seringkali lebih berlaku kejam daripada mereka yang tidak mengenal beragama? Tetapi kenapa mereka justru mengenal Tuhan? Karena mereka mau menghadirkan belas kasih di dalam hidupnya. Beranikah kita selalu menghadirkan belas kasih Allah sebagai perwujudan nyata sebagai seorang beriman? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami melakukan mati raga untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar sanggup melaksanakan hukum cinta kasih-Mu di dalam persiaran hidup kami. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan Engkau, dan menjadikan Engkau teladan di dalam hidup kami, untuk menghadirkan cinta yang tulus. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mengasihi orang yang kita cintai adalah hal yang biasa. Itulah yang ditekankan pada bacaan-bacaan yang sebelumnya. Hari ini di dalam masa pantang dan puasa, kita diajak untuk lebih berani bersyukur dengan menghadirkan wajah belas kasih Allah di dalam hidup kita, di dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai bentuk syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh belas kasih, Maha Pengampun. Meskipun banyak orang kadang karena keegoisannya, karena gengsinya, melupakan dan menjauhi Dia, tetapi Tuhan dengan tangan terbuka menunggu kita berbalik dari perbuatan jahat kita. Kita sebagai orang beriman seringkali bertindak lebih jahat daripada mereka yang tidak mengenal agama. Kadang mereka justru yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan nyata, dan kita hanya bertopeng seolah-olah mengenal Tuhan. Beranikah kita menghadirkan kasih Allah yang begitu istimewa itu, yang begitu kita rasakan dengan hidup sehat, hidup bahagia, memiliki keluarga yang mencintai kita, memiliki komunitas yang selalu membuat kita bahagia, memberikan suasana kehidupan masyarakat yang damai? Mana bentuk syukur kita? Apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi kalau kita pun menjadi pribadi yang mudah menghakimi? Apa bedanya kita dengan yang lain? Kita mencela, mencaci, bahkan menyalahkan mereka yang menghakimi, tetapi tanpa sadar kita pun ikut menjadi seperti mereka dengan ikut menghakimi. Bacaan hari ini sangat menarik di dalam Injil Lukas. Kita diajak untuk belajar mengampuni. Hal ini akan kita miliki kemampuan untuk mengampuni ketika kita melakukan segala sesuatunya di dalam semangat nothing tulus. Nothing tulus, sebuah ungkapan dari orang bijak yang mengajak saya untuk terus berefleksi. Kita bisa berbahagia, kita bisa lepas bebas ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Di sini jelas dikatakan, sebagai orang beriman yang beragama, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati.
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Orang yang beriman itu dia tidak akan pernah menghakimi. Jika ada orang bersalah, kita menunjukkan kesalahannya, merangkul mereka, dan menunjukkan jalan menuju pada kebenaran. Itulah perbuatan nothing tulus. Tidak membenarkan perbuatannya, tetapi juga tidak menghakimi apa yang telah dilakukannya. Sikap murah hati ialah menghantar orang untuk menyadari kesalahannya dan segera memperbaiki diri hingga akhirnya di dalam persiaran hidupnya ia bersyukur di dalam pertobatannya dan semakin memuliakan Tuhan. Itulah semangat cinta kasih yang berdasarkan sikap nothing tulus. Jika kita menghitung-hitung, ngapain kita membantu orang yang dulunya sombong, yang dulunya merendahkan kita, lalu pas saat susah, dia datang berkeliling meminta bantuan kepada kita. Apakah kita akan diam saja? Katanya orang beriman. Mengapa kita mencampakkan sesama kita yang datang memohon pertolongan kita? Semangat nothing tulus mestinya selalu menjadi semangat bersama kita sebagai orang beriman. Mestinya semangat menolong nothing tulus itu tidak memperhitungkan bagaimana sebelumnya orang itu, atau pribadi yang kita tolong, atau pribadi yang kita ampuni. Tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu. Kita tahu bahwa perbuatan itu salah, tetapi kita sebagai orang beriman mestinya sadar kalau itu adalah sesuatu yang salah. Kita memberikan solusi, memberikan jalan supaya orang itu pun dia, kita, semuanya akhirnya menyadari kesalahan dan akhirnya kita menuju pada kebaikan dan sukacita bersama. Akan menjadi lebih indah ketika kita tidak menghakimi, tetapi bersama-sama mencari solusi tanpa harus membuat litani apa yang telah dilakukan di masa lalu. Anda, saya, kita semua adalah orang beriman, maka belajarlah untuk selalu mendasarkan perbuatan kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita dengan semangat yang sama, nothing tulus. Keikhlasan akan membawa sukacita yang sebenarnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita tidak bisa melakukan suatu kata pun, jangan kita ikut menghakimi. Lebih baik kita tinggal dan berdiam mencari solusi. Untuk apa kita merangkai kata hanya sekedar untuk mencari kehormatan? Karena kata tidak akan pernah menjadi makna ketika kita tidak melakukannya di dalam kehidupan nyata. Perbuatan yang baik di mata Tuhan ialah perbuatan sikap rendah hati yang didasarkan pada sikap nothing tulus. Selamat mengawali pekan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.